Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Ansarianta dengan NIM 21150711012 dari Prodi PTMA Otomotif dari matkul mesin konversi energi. Dan saya akan menjelaskan tugas video dengan judul penjelasan lengkap tentang turbocharger. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari turbocharger. Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang memasuki mesin. Selanjutnya yaitu sejarah dari turbocharger. Turbocharger ditemukan oleh seorang insinyur yang bernama Swiss Alfred Bachy. Patennya untuk turbocharger diaplikasikan untuk dipakai tahun 1905. Lokomotif dan kapal bermesin diesel dengan turbocharger mulai terlihat tahun 1920-an. Sebuah kerugian dalam mesin bensin jika menggunakan turbocharger adalah rasio kompresi harus direndahkan agar tidak melewati tekanan kompresi maksimum dan untuk mencegah knocking mesin yang menurunkan efisiensi mesin ketika beroperasi pada tenaga rendah. Kerugian ini tidak ada dalam mesin diesel di turbocharger yang dirancang khusus, namun untuk operasi pada ketinggian, pendapatan tenaga dari sebuah turbocharger membuat perbedaan yang jauh dengan keluaran tenaga total dari kedua jenis mesin. Faktor terakhir ini membuat mesin pesawat dengan turbocharger sangat menguntungkan dan merupakan awal pemikiran untuk pengembangan alat ini. Dan ini adalah mobil pertama yang menggunakan turbo. Penggunaan teknologi turbocharger pada mesin mobil pertama kali diaplikasikan oleh General Motors melalui merek Oldsmobile di tahun 1962. Saat itu General Motors mengkombinasikan mesin V8 berkapasitas 3,5 liter dengan turbocharger buatan Garrett. Mesin ini dibenamkan pada Oldsmobile Jetfire. Sebagai mesin mobil pertama yang menggunakan turbocharger, tentu bukanlah hal yang mudah bagi Oldsmobile. Salah satu kendala yang dihadapi kala itu yakni adanya knocking pada mesin akibat rasio kompresinya yang tidak sesuai. Ya, dengan penggunaan turbocharger, saat itu mesin Oldsmobile Jetfire memiliki rasio kompresi 10,25 per/1. Untuk mengatasi hal tersebut, Oldsmobile pun melakukan eksperimen dengan menyuntikkan turbo rocket flight ke dalam silinder mesin. Ini merupakan ramuan perpaduan antara air dan metanol dengan perbandingan 1:1. Tidak hanya dalam hal teknologi, faktor harga yang terlampaui mahal yakni berkisar $300 Amerika membuat Oldsmobile Jetfire bermesin turbo ini kurang diminati. Selama 1 tahun dipasarkan, mobil ini hanya berhasil terjual sebanyak 4.000 unit di seluruh dunia. Meskipun tidak berhasil dalam hal penjualan, setidaknya kehadiran mesin bensin turbocharger yang diusung oleh Oldsmobile ini berhasil menginspirasi merek otomotif lainnya. Berikutnya, pada 1965 giliran Harvester Scout yang merupakan produsen mobil 4x4 asal Amerika Serikat yang menghadirkan mesin bensin 4 silinder berkapasitas 2,5 liter turbocharger. Selanjutnya yaitu komponen dari turbocharger. Turbocharger terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu turbin, kompresor, dan sistem penyambung yang berfungsi dalam menopang poros turbin. Ketiganya saling bekerja sama untuk bisa menghasilkan tenaga ekstra pada kendaraan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan secara lebih detail. Yang pertama yaitu turbin atau turbine wheels, yang di lingkaran merah itu turbin terdiri dari roda turbin dan rumah turbin. Tugas dari rumah turbin adalah untuk memandu gas buang ke dalam roda turbin. Energi yang didapat dari gas buang akan memutar roda turbin, menyebabkan gas kemudian keluar dari rumah turbin melalui area pembuangan. Yang kedua yaitu kompresor atau compressor wheels yang di lingkaran biru itu. Kompresor juga terdiri dari roda kompresor dan rumah kompresor. Cara kerja kompresor akan berlawanan dengan turbin. Roda kompresor yang terpasang pada turbin dengan poros baja menyebabkan adanya putaran saat turbin memutar roda kompresor.
Putaran pada kecepatan tinggi ini akan menarik udara dan mengkompresikannya. Rumah kompresor kemudian mengubah aliran udara berkecepatan tinggi dan bertekanan rendah menjadi aliran udara bertekanan tinggi dan kecepatan rendah melalui proses yang disebut difusi. Udara yang terkompresi ini selanjutnya didorong ke dalam mesin, mengakibatkan mesin dapat membakar bahan bakar untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Yang terakhir yaitu batang penyambung atau housing, di mana bagian inilah yang akan menghubungkan antara turbin dengan kompresor, membuat keduanya bisa saling terhubung untuk bisa melaksanakan proses difusi sehingga dapat menghasilkan udara yang lebih banyak untuk membantu pembakaran bahan bakar. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan turbo pada mesin kendaraan atau manfaat dari turbo. Seperti itu, turbo akan membantu mesin yang menghasilkan tenaga yang lebih banyak untuk kendaraan. Hal ini sangat membantu untuk mendapatkan kecepatan tanpa perlu membuang lebih banyak bahan bakar. Salah satu contohnya adalah pada Toyota Race Turbo 1.2 yang memiliki mesin turbo 1200 cc. Dapur pacu 3 silinder sendiri dikenal sanggup mendulang torsi besar. Tenaga race sendiri bisa mencapai 88 PS pada 6000 rpm dan torsi puncak menembus 112 Nm pada rentang 2400 sampai 4000 rpm, memberikan Anda sensasi berkendara yang sangat impresif, terutama di jalanan dalam kota. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari turbocharger. Baik, yang pertama yaitu kelebihan dari turbocharger. Yang pertama, meningkatkan tenaga mesin. Yang kedua, lebih hemat pemakaian bahan bakarnya. Yang ketiga, menghasilkan tenaga yang besar dengan kapasitas mesin yang lebih kecil. Yang keempat, tidak perlu tenaga mesin untuk menggerakkannya karena turbocharger memanfaatkan tekanan gas buang. Yang terakhir yaitu torsinya menjadi lebih besar. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari turbocharger. Yang pertama, udara yang masuk itu bersuhu sangat panas sehingga membutuhkan alat yang untuk meninggikan, jadi membutuhkan air cooler ekstra. Yang kedua yaitu mahal dan rumit. Menata jalur knalpot untuk terhubung dengan perangkat turbo membutuhkan perhitungan space di ruang mesin yang tepat. Yang ketiga, nge-lag atau efek tenaga dari turbo memiliki jeda beberapa saat setelah pedal gas ditekan. Yang terakhir atau yang keempat, tidak bisa langsung dimatikan karena harus menunggu turbin turbo mencapai putaran idle. Oleh karena itu, pada beberapa mobil bermesin turbo terdapat timer yang membuat mesin tetap hidup beberapa menit setelah kontak diputar ke off dan mesin akan mati secara otomatis. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja dari turbocharger. Turbocharger akan bekerja saat mesin berputar pada RPM tertentu, sebab turbin baru akan berputar ketika gas buang punya tekanan yang cukup. Semakin cepat putaran mesinnya, semakin kuat pula tiupan gas buang yang terjadi. Ibarat mesin jet, turbocharger memiliki dua buah turbin yang terletak dalam satu poros. Turbocharger memanfaatkan aliran udara panas dari gas buang mesin untuk menambah tekanan dan kepadatan udara yang ada di ruang bakar. Gas buang yang berasal dari mesin tidak akan diarahkan secara langsung ke bagian knalpot, melainkan diarahkan terlebih dahulu ke bagian turbo mobil yang dalamnya ada sebuah turbin yang memutar. Nah, sisa energi yang berada di gas buang nantinya akan masuk ke dalam shaft turbocharger atau penghubungnya dan memutar komponen turbin yang berada di dalamnya. Dua komponen tersebut biasanya berada dalam shaft yang sama sehingga udara yang memutar turbin juga turut masuk dan memutar kompresor. Kompresor dapat memanfaatkan energi mekanis untuk memanfaatkan atau menghisap lebih banyak udara yang berasal dari luar ke dalam ruang bakar mesin. Putaran yang tercipta di dalam turbo dapat mencapai hingga 150.000 rpm atau lebih cepat, 30 kali lipat dibandingkan dengan putaran mesin dari mobil biasa. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu komponen pendukung pada turbocharger.
Untuk komponen pendukung yang pertama yaitu intercooler, yang merupakan sebuah sistem pendingin udara yang berguna sebelum adanya udara bertekanan masuk ke intake manifold. Udara bisa saja mengalami kenaikan volume konstan sehingga temperaturnya ikut naik. Proses tersebut juga disebut sebagai proses isokorik atau isovolumetrik yang ditandai dengan adanya kenaikan pada temperatur udara yang terkompresi keluar dari kompresor turbocharger, atau untuk intercooler ini bisa disebut sebagai heat exchanger dengan menggunakan sebuah udara atmosfer untuk media coolernya. Dalam turbocharger ini, maka udara yang berkompresi akan masuk ke dalam sisi tubing kecil pada susunan plat-plat tipis, dan udara bisa mengalir dengan bantuan kapas. Baik, selanjutnya yaitu wastegate, di mana fungsinya saat gas buang masuk ke turbin turbocharger bisa saja tidak terkontrol karena terlalu tinggi. Kondisi ekstrim ini bisa membuat overheating pada turbin dan kompresor. Oleh sebab itu, komponen pendukung turbocharger yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah wastegate, di mana fungsinya sendiri adalah sebagai bypass valve pada saat pembuangan gas buang motor bakar agar tidak masuk ke turbin, melainkan agar menuju exhaust secara langsung. Baik, selanjutnya yaitu blow off valve, di mana komponen turbocharger yang memiliki fungsi untuk membuang udara terkompresi ke atmosfer pada tekanan udara kompresor yang terlalu besar. Untuk namanya sendiri juga disebut sebagai pressure relief valve, sehingga mengurangi tekanan yang ada pada pedal akselerasi. Apabila tidak dilengkapi dengan blow off valve pada turbocharger, maka bisa saja tekanan udara akan terus naik. Hal tersebut akan membuat udara bocor keluar serta merusak pada bagian-bagian intake manifold. Selanjutnya yang terakhir adalah saluran pipa pada turbocharger yang bisa menghubungkan antar komponen mesin. Dan pada turbocharger ini memiliki dua kelompok saluran pipa, yaitu saluran dingin dan saluran panas yang memiliki fungsi berbeda. Untuk saluran panas ini dapat mengalirkan sebuah gas buang pada ruang bakar keluaran dari turbin yang menuju ke sistem exhaust. Dan untuk saluran dingin ini bisa mengalirkan pada udara atmosfer yang masuk ke dalam kompresor dan nantinya akan dialirkan dari intercooler ke intake manifold. Karakteristik dari material yang digunakan pada kedua saluran ini akan berbeda, oleh sebab itu harus menggunakan material yang sangat kuat dan mampu bertahan pada tekanan tinggi. Baik, sekian dari tugas video saya. Kalau ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja, saya mohon maaf dan terima kasih.